Shalom anak-anak. Ya, kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu di chapel kita. Puji Tuhan kita bisa ada lagi sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat Tuhan ya. Walaupun kita masih belum bisa bertemu di sekolah, tetapi Tuhan masih tetap menyayangi kita, mengasihi kita. Kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul walaupun hanya lewat YouTube ya untuk chapel kali ini. Nah, semoga nanti kedepannya kita bisa segera ketemu lagi. Nah, kita mau mulai chapel kita pada pagi hari ini. Walaupun kita berjauhan di rumah, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, waktu ibadah ini Ibu harap kita semua bisa tetap fokus, kita bisa tetap bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ibadah. Sehingga kita bukan cuma sekedar ikut ibadah saja, tetapi kita memang betul-betul memberikan hati kita buat Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Anak-anak di rumah, kita mau menyanyi sebuah lagu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita naikkan syukur kita lewat pujian ini. Bapa Engkau Sungguh Baik. Ini kan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Bapa
mau berdoa sama-sama, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih karena kami, anak-anak-Mu dari kelas 1 hingga kelas 6 beserta dengan seluruh guru-guru bisa Kau kumpulkan di hari ini untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan lewat chapel yang akan kami ikuti. Tuhan memberkati kami agar kami boleh fokus, kami boleh berkonsentrasi ketika kami memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir agar chapel ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Ya, apa kabar semuanya? Ya, Ibu harap semuanya pasti baik-baik saja ya di rumah ya. Jaga terus kesehatannya supaya kita bisa selalu bersuka cita, supaya nanti ketika datang ke sekolah tidak ada yang sakit. Nah, Ibu Ana mau tanya, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, luar biasa. Nah, Ibu Ana ingin kita semua bersuka cita. Jadi kalau Ibu Ana bilang nanti tangkap sukacita, kamu tangkap sukacitanya, lalu kemudian kamu alirkan di hati. Nah, seperti itu ya. Jadi tangkap sukacita, kamu tangkap. Ketika Ibu Ana bilang alirkan di hati, kamu alirkan di hatimu. Supaya kita semua bersuka cita ya. Oke, siap semuanya? Siap ya? Oke, tangkap sukacita. Hap, tangkap sukacita yang banyak. Hap, 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 hap. Alirkan di hati. Iya. Sekali lagi tangkap sukacita. Hap, kalau ada saudaramu yang ada di rumah atau mamamu atau papa, kamu boleh alirkan juga ke hati mereka. Iya, oke, kita mau terus bersuka cita, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik ya dalam kehidupan kita ya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Dari rumah kamu boleh sambil bertepuk tangan ya menyanyi lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali kita nyanyikan, ikuti gerakan yang Ibu Ana buat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya. Amin ya, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Buktinya kita masih bisa sehat, kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan, kita bisa makan. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dan banyak lagi bukti kasih Tuhan Yesus yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita mau terus memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dan kasih-Nya begitu kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyi lagu I Love You Jesus. Kita nyanyikan dalam 3 versi ya, dalam bahasa Inggris, lalu kemudian dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Jawa ya. Kemudian setelah itu kita akan lanjut dengan lagu ICL. Nanti kita buat gerakannya yang tangan yang kecil, jari kecil dengan yang besar ya. Oke?
Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Dengan gerakannya ya. Iya, puji Tuhan ya, kita punya cinta Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau terus untuk menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dengan kita menyanyikan lagu Dengan Apakah Ku Bagus. Semuanya sikap berdoa, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Besar
kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, memberkati telinga kami, memberkati setiap apapun yang ada pada diri kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, dan firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin hari kami boleh menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Berkati firman yang akan kami dengar ini, kiranya firman ini boleh terus bertumbuh di dalam hati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, jadi hari ini Ibu Ana akan membawakan sebuah firman. Nah, sebelumnya Ibu punya sebuah cerita untuk kalian sebelum Ibu masuk ke firman Tuhan yang mau Ibu sampaikan. Jadi ceritanya ini ada seorang ibu dia punya 3 orang anak. Nah, ibu ini sedang sibuk. Pada suatu malam ibu ini sedang sibuk, di luar itu sedang hujan, ya, di luar sedang hujan. Nah, ibu ini sibuk ingin menulis sebuah surat karena surat itu sangat penting dan harus segera diselesaikan, dan surat itu harus diantar segera ke kantor pos. Nah, jadi ibu tersebut sangat sibuk untuk menulis surat, sehingga ketiga anaknya itu kemudian bermain hujan di luar. Nah, karena ibu itu sibuk, jadi ibu itu tidak sempat lagi untuk memarahi anaknya, ya, karena memang sangat penting surat yang sedang ditulis oleh ibu tersebut. Nah, ketika ketiga anaknya itu bermain-main, nah lalu salah seorang anak masuk ke dalam rumah dan kemudian bertanya kepada ibu tersebut, ya, ibu sedang apa gitu ya. Lalu ibunya bilang, ibu sedang menulis surat. Oh ya, lalu anak itu bilang, ibu, I love you. Dia bilang seperti itu kepada ibunya. Terus ibunya memeluk anak itu, dan kemudian anak itu pergi bermain kembali. Nah, anak yang pertama bilang I love you ya kepada ibunya, ya. Dia bilang I love you. Kemudian anak yang kedua datang, ya, dia kemudian lihat lagi ibunya. Ibu sedang sibuk apa? Ya, kemudian ibunya bilang, ibu sedang menulis surat yang penting ini, nak, gitu ya. Nah, kemudian anak itu bilang, ibu mau tahu tidak? Aku sayang sekali sama ibu. Anak yang kedua bilang, dia sayang sekali kepada ibunya. Ibunya lalu tersenyum dan kemudian memeluk anak yang kedua tadi. Nah, datanglah kemudian anak yang ketiga. Ya, anak yang ketiga datang, kemudian anak yang ketiga datang lalu langsung peluk ibunya karena dia masih kecil. Lalu dia bilang, ibu, ya, aku sayang sekali sama ibu, cinta sekali sama ibu. Nah, kemudian anak yang ketiga pergi lagi bermain. Nah, akhirnya singkat cerita, ibu tadi selesai menulis surat, lalu dia panggil anaknya yang pertama. Anak yang pertama tadi bilang, I love you ibu, ya. Dia sempat bilang I love you ibu, berarti tandanya dia sayang sama ibunya. Nah, lalu ibunya bilang, nah, ibu sudah selesai menulis surat nih, boleh tidak kamu antarkan surat ini ke kantor pos di sana? Lalu jawab anak yang pertama itu, ibu, di luar itu sedang hujan deras, ya, jadi saya tidak bisa pergi ke kantor pos, nanti saya kehujanan. Nah, jadi anak yang pertama tadi menolak apa yang dibilang oleh ibunya, ya. Sudah, akhirnya ibu memanggil anak yang kedua dipanggil, nak kesini. Ya, anak yang kedua dipanggil, kemudian ibunya berkata kepada anak yang kedua, boleh tidak ibu minta tolong? Minta tolong apa ibu? Kata anak yang kedua, ibu perlu sekali surat ini diantarkan, tapi ibu kan belum masak, jadi kamu bisa tolong ibu untuk antar surat ini ke kantor pos. Lalu jawab anak yang kedua, dia mulai berpikir, kemudian dia lihat keluar, ibu lihat itu di luar hujan, ya, saya tidak bisa antar surat ini karena di luar hujan, nanti saya sakit bagaimana, ya. Anak yang kedua bilang seperti itu kepada ibunya. Dia menolak, ya, untuk mengantarkan surat tadi. Ya, padahal tadi juga anak yang kedua sempat bilang apa? Ibu, saya sayang sama ibu. Nah, kemudian akhirnya ibu memanggil anak yang paling kecil, anak yang ketiga. Yang ketiga dipanggil sama ibunya. Nah, di luar sedang hujan, tapi ibu butuh sesuatu yang sangat penting untuk diantarkan, yaitu surat ini ke kantor pos. Bukan kamu mengantar ibu? Ya, kemudian anak yang ketiga, iya ibu, saya mau, saya antarkan surat itu.
Tapi di luar hujan loh, kata ibunya. Tidak apa-apa, nanti saya pakai mantel supaya suratnya tidak basah dan saya juga tidak basah. Tolong ibu carikan mantel buat saya. Akhirnya ibu tadi memakaikan mantel dan anak yang ketiga pergi menembus hujan ya untuk mengantarkan surat tadi. Nah, dari cerita yang Ibu Ana sampaikan ini, kita bisa melihat ya, 3 orang anak ya sama-sama mengatakan bahwa mereka mengasihi ibunya, mengasihi mamanya. Tapi kamu bisa pilih ya, kamu bisa tahu mana yang betul-betul mengasihi mamanya, mengasihi ibunya. Anak yang pertama, anak yang kedua, atau anak yang ketiga? Ya, kalau dari cerita tadi pasti kita bisa langsung menjawab bahwa anak yang ketiga yang mengasihi ibunya. Mengapa? Karena anak yang ketiga dia bukan cuma bilang, dia bukan cuma mengatakan I love you mama, aku sayang mama, ya aku cinta mama, tetapi dia betul-betul menunjukkan cintanya itu dengan dia rela pergi menembus hujan untuk mengantarkan surat yang dibuat oleh mamanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya kasih ya. Ibu Ana punya sebuah gambar ya. Kasih itu diidentikan dengan yang namanya gambar hati ya. Dalam hati ini kita bisa lihat ada tulisan love atau kasih. Nah, kita mau belajar kalau kita mengasihi ya, mengasihi orang lain ya. Misalnya kamu mengasihi, jangankan orang lain, mengasihi binatang peliharaanmu, kamu akan tunjukkan rasa kasihmu itu dengan kamu memberi makan ya, kamu akan senantiasa rajin untuk kemudian membersihkan kandangnya, kemudian memandikannya. Misalnya kamu punya peliharaan adalah anjing ya, tiap hari kamu akan kasih makan dengan rajin, kamu akan ajak dia bermain ya. Tapi kalau kamu bilang kamu sayang sama anjingmu, kamu biarkan anjingmu berkutu, tidak pernah kamu mandikan, tidak pernah kamu kasih makan sehingga dia kurus, kira-kira betul tidak ya kamu itu mengasihi anjingmu itu? Ya, mungkin itu cuma sekedar di mulut saja. Sebenarnya dalam hatimu kamu tidak mengasihi karena ya kamu abaikan dia, abaikan anjingmu itu. Nah, sama seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan, aku menyayangi Engkau, ya. Tetapi ya kita tidak pernah menunjukkan kasih kita dalam perbuatan ya kepada Tuhan. Ya, kita cuma jadi orang yang biasa-biasa saja dalam mengasihi Tuhan, cuma bilang ya nyanyi kayak tadi mungkin menyanyi I love you Jesus, tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari kamu tidak tunjukkan itu dalam kehidupanmu. Ya, tunjukkannya bagaimana? Kamu mengasihi, kamu bilang mengasihi Tuhan, tapi kamu biasa mencontek, atau mungkin kamu suka melawan mama papamu, atau mungkin kamu melakukan sesuatu dengan dengan asal-asalan, belajar dengan asal-asalan, yang penting selesai pekerjaan. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi tapi tidak dengan perbuatan. Kita tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus tunjukkan dalam perbuatan kita. Tapi kita juga bukan tunjukkan. Ada orang yang begini, dia melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang baik, misalnya rajin, tapi dia hanya ingin supaya orang lain lihat, ya, bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri supaya dia dipuji. Nah, itu juga tidak betul ya. Motivasi kita ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dengan sepenuh hati kita, ya, bukan untuk menyombongkan diri kita atau bukan untuk supaya kita tidak dimarahi kah, ya, atau supaya kita jadi terbebas dari hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita. Nah, tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena ya kita belajar. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah menunjukkan kasihnya terlebih dahulu bagi kita. Ada yang tahu kasih Allah ditunjukkan lewat apa? Ya, kalau kalian renungkan kembali, Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan sudah tunjukkan buktinya dengan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, ketika Tuhan sudah merelakan dirinya untuk menebus dosa kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Tuhan bukan cuma bilang mengasihi tapi tidak bikin apa-apa. Tuhan juga sudah kasih tunjukkan contoh yang nyata, yaitu Tuhan mati di kayu salib buat kehidupan kita, ya. Nah,
Oleh sebab itu Tuhan juga ingin supaya kita juga mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, kita lakukan yang terbaik. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Contoh, ketika kamu belajar di rumah, kamu akan lakukan yang terbaik karena kamu mengasihi Tuhan. Ya, kamu lakukan itu belajar di rumah dengan terbaik bukan supaya dapat nilai baik saja. Ya, itu bukan tujuan utamamu. Ketika belajar dapat nilai yang baik, itu bukan tujuan utamamu. Tetapi ketika kamu mengasihi Tuhan, kamu akan berusaha dengan segenap kemampuanmu, segenap kekuatanmu untuk kamu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu karena kamu mengasihi Tuhan, ya. Nah, kasihmu kepada Tuhan bisa kamu tunjukkan tadi lewat kehidupanmu sehari-hari. Contohnya dalam belajar, contohnya dalam kamu menaati orang tuamu, contohnya lagi di dalam hal-hal kecil ya, seperti kamu tidak marah-marah ketika disuruh orang tua, ya membantu orang tua. Kemudian ketika kamu mau bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, itu sudah menunjukkan kamu mengasihi Tuhan. Nah, kita mau buka Alkitab kita dari Hosea 6 ayat 6. Nah, ambil Alkitab kalian, lalu kalian buka di Hosea ya, Perjanjian Lama, Hosea 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya ayat ini ya. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, kita ya minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan itu suka sekali ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, berarti bahan bakar kita, ya kalau mobil punya bahan bakar, ya kita juga punya bahan bakar itu terisi. Ya, kita tidak mogok, hidup kita itu tidak macet. Hidup kita itu bisa terus berjalan untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, ya. Tuhan menciptakan kita itu bukan asal-asalan, jadi ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menciptakan kita. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan bisa terus berjalan. Kita tidak seperti mobil yang macet atau mobil yang mogok, ya. Nah, jadi ketika kita mencintai Tuhan, kita akan berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut tidak disayang sama Tuhan, tetapi karena kita sayang sama Tuhan, karena kita cinta kepada Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu karena cinta, kita akan melakukannya itu dengan enak ya, dengan sepenuh hati kita. Tapi kalau kita melakukannya itu karena terpaksa, pasti hasilnya akan beda. Nah, Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu karena kita cinta, karena kita senang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Kita melakukannya tidak dengan marah-marah, kita melakukannya betul-betul dari hati kita. Nah, jadi setiap apapun yang kamu lakukan sekarang, ya, walaupun di rumah tidak ada guru yang lihat, kamu akan lakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hatimu. Kamu akan lakukan semuanya itu dengan yang terbaik, ya, karena kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang ketika kamu lakukan segala sesuatu, misalnya gosok gigi, kamu mengerjakan PR, kamu membantu orang tua, kamu ikut chapel, kamu lakukan segala sesuatu yang kamu kerjakan itu kamu kerjakan bukan karena takut dihukum, bukan karena kamu cuma kebiasaan saja, tetapi karena kamu cinta Tuhan. Ya, jadi tunjukkan rasa cintamu kepada Tuhan lewat kehidupanmu sehari-hari dengan kamu memberikan yang terbaik. Ya, jadi nanti hari ini ketika kamu mulai untuk belajar di rumah, mulai belajar dengan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik yang bisa kamu kerjakan. Ya, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Kiranya apa yang boleh kami dengar ini boleh kami mengerti dan kami menjadi anak-anak yang semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami bukan hanya mengasihi dari mulut kami saja, tetapi kami juga dapat menunjukkan kasih kami kepadamu lewat sikap dan perbuatan kami, lewat kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, ajar kami juga untuk kami bisa mengasihi-Mu dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita sampai di akhir chapel kita. Kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar dengan kita menaikkan pujian Selidiki Aku. Kiranya kita boleh mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kita menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk chapel yang sudah boleh kami lalui. Kiranya apa yang sudah kami berikan kepadamu boleh menjadi persembahan yang hidup, dan semakin hari kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian
pikiran luas tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Kediaman-Mu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu